Iya, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Minggu 22 Juni 2025 dan seperti biasa nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan. Ini nanti yang kita bahas market tanggal 20 Juni alias kemarin Jumat. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke IHSG ya, di mana kemarin Jumat IHSG turun 0,88%, melanjutkan penurunan hari Kamis. Jadi sudah valid IHSG double top ya, top 1, top 2, breakdown di hari Kamis dan akhirnya kembali menurun di kemarin Jumat. Sedikit kita review ya, kita kemarin naik sampai 7240, turun sampai 7000, naik sampai 7240 lagi, dan di situ saya sudah bilang bahasanya selama tidak jebol 7000 kita akan sideways, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia break 7240 atau jebol 7000, maka dia akan menentukan arah, either itu uptrend, continuation, maupun downtrend, reversal. Dan ternyata jalan yang dipilih IHSG adalah reversal, yaitu jebol area 7000 seperti itu. Dan ya, ini suatu yang sangat wajar ya, karena kalau kita lihat baik dari ekonomi maupun geopolitik itu semuanya chaos. Tinggal kita lihat nanti kira-kira recovernya seperti apa. Kalau kita lihat dari moving average juga dua-duanya langsung dijebol ya, closing di bawah EMA 50 juga, EMA 20 dan 50. Jadi ya kemarin tuh cukup signifikan. Kalau kita lihat target koreksinya dari chart patternnya double top, maka target penurunan itu sebenarnya di area sini, itu sekitar 68 sampai 67 ya. Dan di sini juga ada support sebenarnya di area 6800, maka besok bisa kita perhatikan di area tersebut. Kalau kita tertarik pakai Fibonacci ya, ini juga sekarang dia ada di area support, tapi di area tersebut tidak ada support dari Fibonacci. Untuk supportnya di 6690 seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa Mas IHSG nanti ke depan? Yang jelas selama dia belum ada reversal lagi, maka dia akan terus melanjutkan penurunan. Kalau kita lihat bigger view juga IHSG ini sebenarnya masih dalam downtrend channel ya. Nih, karena di sini dia punya downtrend line. Kemarin memang sudah di break, cuman belum berhasil breakout yang eksternal. Yang sudah diberikan baru yang sini ya. Nih, dia sudah breakout. Tapi ini kayaknya cuma kena ke pullback doang ini. Tuh. Nah, ini masuk 0,618 sampai 0,786, lalu ada reversal. Ditambah kejedut downtrend line. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau ngomongin asumsi nggak enak, bahkan ini bisa terjadi juga. Gini. Set. Nah, tarik sampai bawah. Salah. Nah, nih. Apakah IHSG bisa turun sampai 5.700-an? Ya semuanya juga bisa terjadi seperti itu. Yang jelas intinya adalah yang pengen saya sampaikan ya, dengan posisi clear seperti ini kita melawan market ya kan. Karena kalau bisa nge-short enak, kita bisa nge-short. Tapi karena IHSG ini cuma bisa ngelong, makanya kita akan melawan market karena arahnya sedang koreksi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pegang cash, bisa lebih selektif. Either itu menepi dulu atau beli saham-saham yang baru perform, atau kalau enggak ya beli saham-saham yang sudah bottom. Itu. Cuman ya jelas levelnya bakalan lebih susah ketika melawan tren itu. Itu satu. Cuman ya satu lagi, satu hal ya, kita tidak trading di kita tidak trading IHSG, tapi kita trading di saham-saham IHSG. Tetap akan ada saham yang naik, ada saham yang koreksi dan lain sebagainya. Itu tinggal gimana kita pintar cari peluang di situ, seperti itu. Jadi intinya ya dalam kondisi kayak gini harus ekstra double lah. Yang kemarin mungkin kita beli saham yang naik, uptrend, cuan, ikutin. Nah, ini kan pasti kan pada mulai koreksi. Kalau dipaksakan ya pasti akan lebih PR juga seperti itu. Jadi ya intinya sih selalu sama ya, batasi resiko aja untuk kondisi saat ini
Seperti itu. Karena saya juga nggak tahu bottomnya di mana. Apakah dia mau di 6.800 rebound lagi, atau ternyata nutup gap sampai 6.500, atau bahkan nutup gap sampai 6.000, tidak ada yang tahu. Seperti itu. Amannya ya tunggu dia ada kayak gini lagi, double top, tapi nanti double bottom atau cup handle dan lain sebagainya di area yang kuat. Jadi ya mungkin itu lebih aman kalau mau trade lebih disiplin. Tapi kalau misalkan pengen menepi ya itu juga nggak ada masalah sama sekali. Intinya sih selalu sama ya, batasi resiko. Ini juga ya momentumnya melemah juga. Oke, untuk IHSG cuma untuk support sekarang di sini 6.830 itu terdekat ya. Baru setelah itu ya sekitar sini 6.685. Ini ada yang sebelumnya resist. Apakah mau diuji juga, lalu banyak gap yang ditinggalkan ya. Tuh kita cek aja. Karena kalau kita lihat geopolitik juga ya semakin memanas. Israel Iran, sekarang US dah join, nanti juga belum tahu yang mana. Sektor yang diuntungkan jelas komoditas. Harusnya komoditas sangat diuntungkan. Cuman ya nanti sambil kita pantau. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen coba cek dari BBRI. Ketika ngomongin IHSG itu kan pasti yang paling relevan BBRI ya. Walaupun sekarang juga saham-saham big cap terbesarnya sudah saham-saham lain. Cuman ya yang pertama ini sektor yang fundamental di Indonesia. Ya semua sektor fundamental ya. Cuman tidak ada yang tidak menggunakan finansial. Walaupun sebenarnya BBRI pun segmennya juga cenderung ke UMKM, tapi kalau baik korporasi pun juga masih ada. Intinya ini juga saham yang besar dan lebih ke umum ya, karena di sana dia juga ada banyak sektor yang terlibat. Seperti itu. Contohnya maksudnya gimana Mas? Maksudnya misalkan dari pertambangan ada yang ambil kredit dan lain sebagainya. Yang jelas sektor finansial itu pasti bisa jadi indikator lah, cerminan ketika marketnya seperti ini. Seperti itu. Oke, kita bahas BBRI, di mana kemarin BBRI naik 0,26%. Turun 0,26%. Tapi candlenya hijau karena dia closing di atas opening. Volumenya bagus, volumenya gede, candlenya pun juga bagus. Dan ini sebenarnya ada view yang cukup bagus, tapi ini masih sangat spekulatif buy ya, karena dia baru sampai ke area supportnya. Terakhir BBRI, ini puncaknya di sini 4.350, koreksi dan turun terus-menerus sampai kemarin di 3.800. Saya sih sebenarnya pengen dia bikin inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya. Nah ini memang calon shoulder kanan di sini. Cuman ya nggak ada yang tahu apa yang akan dilakukan BBRI setelah ini. Seperti itu. Yang jelas kalau kita perhatikan, by closing dia masih dijaga, tidak closing di bawah 3760. Seperti itu. Makanya kita bisa gunakan itu untuk patokan lah. Selama nggak close di bawah 3760, harusnya BBRI sih masih oke. Ada potensi dia rebound BBRI. Karena kalau kita perhatikan ya, nih dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 20 Juni, IHSG kan cenderung mana? Kita coba compare. 28 Mei sampai 20 Juni. Nih 28 Mei mana? 28 Mei sampai 20 Juni. Ya IHSG juga koreksi sih. BBRI pun juga koreksi. Seperti itu. Ya yang jelas dia mulai masuk area support. Kalau misalkan ada rebound itu bagus. Tapi kalau misalkan belum ada rebound, lebih baik juga wait and see dulu. Yang ini yang belum di break. Ya ini main sempat keluar tapi nggak kuat. Tuh masih ada uptrend line. Mungkin di area 3.700an. Ya mungkin toleransi terakhir 3.700 sih. Selama nggak jebol 3.700 itu oke. Tapi kalau jebol ya bahkan bisa lower low. Karena kalau misalkan kita zoom out ya, BBRI ini tuh punya downtrend channel. Nih, semenjak puncaknya di 20 Maret 2024, lower high, dia juga sudah lower low. Maka, dengan kondisi saham ini downtrend, dia lower low itu suatu yang sangat wajar. Maksudnya gimana Mas? Ya bisa aja jebol 3.350. Cuman ya tinggal kita perhatikan aja nanti kira-kira seperti apa. Seperti itu. Yang jelas support sekarang ini 3.760 lah. Atau kalau toleransi ya 3.700 itu. Sama nggak jebol 3.700 itu oke. Tapi kalau misalkan jebol, next supportnya di 3.600, baru terakhir di 3.400an. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk BBRI kemarin Jumat ya. Ini terjadi distribusi cukup besar. Sellernya 16, bayarnya 61. Tapi tetap ada liquidity providernya. Ini yang jualan juga gajah-gajah ya. Nih, yang nampung pun juga sebenarnya masih lumayan oke. Cuman ya yang jelas terdistribusi ke retail juga seperti itu. Karena ini BBRI, jadi saya pengen lihat foreign flow. Dan kalau kita perhatikan memang asing itu tidak cukup oke belakangan ini. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, ini sangat relevan dengan view-nya BBRI kan. Nih
Di sini dia downtrend. Di sini dia juga sama nih. Jadi memang keluar ini asing, dan kita bisa menyimpulkan satu hal ya sangat sangat dominan asing di BBRI ini. Asing masuk dia naik, asing keluar dia turun. Nih, asing masuk dia naik, ini dia turun lagi. Seperti itu. Jadi ya kalau kita lihat indikator ini sebenarnya masih belum ada view yang bagus untuk BBRI. Karena ya bahasanya yang menggerakkan barang aja masih jualan terus. Seperti itu. Ini apa ini? Foreign strength, kekuatan asing mulai melemah. Apakah sudah mau dikuasai oleh domestik? Nggak ada yang tahu juga. Yang jelas itu, simpelnya memang kalau kita trading di Big Bang-nya IHSG itu lihat indikator foreign flow. Dan kalau kita lihat masih belum ada dukungan yang bagus untuk BBRI. Ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area tadi. Untuk BBRI kita lanjutkan, saya pengen bahas BRMS deh. Oke, kita bahas BRMS ya. Dimana kemarin dia juga turun 1,9%. Candlenya masih cukup solid, volumenya gede banget ya. Ini agak kurang enak sih kalau dilihat dari volumenya ini. Terakhir BRMS kita punya view dia bullish flag, lalu breakout. Cuman memang yang disayangkan adalah dia belum berhasil higher high tuh. Jadi apakah sudah valid flagnya? Ya belum juga. Kecuali dia sudah higher high ya, maka terbentuk continuation-nya. Bahkan sekarang kalau kita mau ngomongin pesimisnya ya, bisa aja dia masuk fase sideways, ya kan? Kenapa? Karena dia sudah punya same high, high, low, same high. Nah, kalau dia mau masuk fase sideways, ya dia bisa ke 276 lagi, same low, same high, same low, same high. Kalau dia mau uptrend, breakout 492. Kalau misalkan dia mau downtrend, jebol 274. Nah, seperti itu dari market structure-nya. Tapi itu masih pembahasan lebih lanjut. Nah, untuk saat ini pun bahkan juga dia jebol dari area 430 ya. Sebenarnya saya kalau misalkan dia koreksi sampai 430 itu cakep ya. Cuman ternyata dia masih jebol juga, dan sekarang closing di 414. View lain mungkin inverted head and shoulder kiri, lalu ini head, ini shoulder kanan, dan dia belum ada retest. Jadi mungkin besok bisa kita cek di area sekitar sini 400 ya. Tapi kalau misalkan sampai jebol 400, saya rasa BRMS view-nya kurang oke. Seperti itu. Jadi ya mungkin toleransi lah ya 400 itu, dan tinggal bentar lagi 414 ke 400. Kalau buy uptrend juga ini juga terlihat sudah jebol ya. Jadi mungkin dia mau retracement. Kalau kita tarik Fibo dari bawah ke atas, maka 400 di 0,382. Cukup menarik tuh. Untuk sekarang support di 400 ya. Kalau misalkan mau spekulatif buy, saya juga agak serem karena marketnya baru kayak gini. Amannya sih wait and see dulu aja. Misalkan tunggu satu candle, hammer, doji, engulfing, itu baru masuk. Tuh, tapi ya sesuaikan dengan style masing-masing. Yang jelas support terdekat 400. Kalau misalkan 400-nya masih dijebol, next-nya di 374. Ya, 374. Kalau masih jebol lagi di area 362. Kalau masih jebol lagi di 346, 312, baru terakhir di 274. Kalau jebol yang 274 nggak bagus. Ya, gagal semua view-nya. Seperti itu. Kalau dari katalis sebenarnya bagus ya. Dunia chaos kayak gini harusnya gold itu bakal moncer. Tapi ya ikuti price action-nya aja. Seperti itu. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, big distribusi juga. Ya memang kemarin Jumat kurang bagus marketnya ya. Tuh. Terus apakah moving average kita pakai? Nggak usah dulu karena dia cenderung sideways ya. Nih. Di sini dia kan sideways. Moving average-nya juga menyamping. Kalau pakai moving average ketika sideways pasti banyak miss-nya. Karena ini kan dia kan indikator trend. Sedangkan trennya sedang menyamping ya jadinya agak kurang seperti itu. Tuh batasi resiko aja, gunakan area tadi. Next setelah BRMS saya pengen bahas Antam. Ini juga gold ya. Saya jadi pengen ngecek XAU-nya. Ya kalau kita perhatikan juga mirip banget sama si BRMS ya kan. Dia sudah break flag tapi belum higher high tuh. Tapi ya koreksinya tidak sedalam si BRMS sih. Dan ya masih ada harapan lah, dia masih uptrend juga. Kalau misalkan di sini channelnya jebol, uptrend channelnya ini jebol, itu baru agak kurang oke nih goldnya. Koreksinya bisa lumayan. Dan itu pasti bakal terdampak ke saham-saham gold juga. Seperti itu. Terus gimana mas? Perang katanya emas bagus. Ya, iya. Emas pasti bagus ketika ekonomi chaos. Cuman ya. Kita ikuti price action-nya aja. Itu kan cuman sebatas katalis. Nah, kita bahas Antam ya. Oke. Antam kemarin turun 3,9% ya habis jumdit.
Oh, baru ex-date besok. Wah, ini kayaknya jebol ini. Kayaknya jebol ini. Kemarin dia cumdate-nya di harga 3.200 ya. 3.200, Senin besok ex-date. Kalau kita lihat kalkulator di sini berapa? 151 dibagi 3.200. 4% ya. 4% ya, ada potensi kena trap sih. Kalau 4% berarti besok mungkin openingnya di 4%. Nah, inilah sekitar 3.070-an untuk si Antam ini. Dan di situ dia bakal valid double top juga ya. Ini dia punya top 1 dan top 2. Cukup relevan dengan IHSG. Tapi kenapa belum breakdown double topnya? Karena mungkin ada event cumdate itu ya, dimanfaatkan untuk jual di harga tinggi. Tapi ya kalau misalkan dia double top, ada arah koreksi juga setinggi topnya ini, top 1, top 2. Nah, dan target koreksinya sebenarnya di sini 2.740 seperti itu. Kalau support kuat, jujur dia habis fase markup ya, naik tinggi banget dari April kemarin sampai kemarin puncak di 3.600. 1.400 ke 3.600 tuh hampir 2 bagger ya. Kalau satu bagger ya ke 26, ke 36 tuh hampir 2 bagger. Berapa persen berarti? 150%. Berapa bulan tuh? Cuman dari April, Mei, Juni. 3 bulan sekian persen tuh kan sangat gila ya. Maka ya koreksi pun juga suatu yang sangat wajar. Nah, PR-nya kalau misalkan besok dia jebol 3140, supportnya di mana? Kalau terdekat sih saya lihat di sini 3000. Ini ya, sempat ada respon juga dan ditambah juga 3000 support psikologis. Tapi kalau misalkan jebol 3000 ya ada potensi dia nutup gap ini. 2.900, 2.700, bahkan gap-gap di bawah pun juga ada juga. Dan apakah semua ditutup mas? Ya nggak perlu juga, nggak pasti. Semua bisa terjadi di market seperti itu. Yang jelas untuk view saat ini terdekatnya support di 3.000, baru setelah itu 2730, baru 100 di 2.500. Bisa turun sampai semana? Saya pun juga tidak tahu ya. Nih, kalau misalkan besok dia gap down, juga moving average-nya langsung dijebol. Ya mungkin 2.700-an nutup gap di sini ya. Itu belum ada yang tahu. Untuk supportnya tadi itu. Yang jelas PR-nya adalah kalau teman-teman punya barang harga bawah, siap-siap trailing stop. Tapi kalau teman-teman punya barang harga atas, itu yang agak PR. Karena dia baru aja putar balik. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat cenderung netral ya. Ini yang jual dan yang beli. Tapi cenderung distribusi netral. Tapi sellernya lebih dikit daripada buyernya. Yang beli jual juga lebih bagus yang jualan sih. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Antam. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek sih. Kayaknya oke kalau kita bahas batubara 1 ya, tapi baru pada dividen nih. Adaro dividen, PTBA kemarin dividen. Saya bahas BRPT dulu aja deh. Oke, BRPT kemarin naik 1%. 1,01%, candlenya nggak terlalu bagus, volumenya pun juga cukup besar. Ini kelihatan kalau dia pengen breakdown ya. Cuman ya belum tahu apakah dia akan jebol atau enggak. Ini udah mulai ada uptrend kayak gini. Tuh, artinya apa? Artinya slope mulai melemah. Ini kalau kita perhatikan ya, kemiringannya seperti ini. Nah, ini mulai masih kuat lagi. Ini juga masih kuat lagi. Nah, ini kan dia mulai melemah. Nah, nanti biasanya menyamping. Nah, ketika menyamping itu reakumulasi, kalau enggak mulai distribusi. Either itu dia lanjut, kalau enggak dia akan reversal. Seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini si BRPT support terdekatnya itu di area sini. 1450 itu bisa dijadikan trailing stop. Kalau teman-teman punya barang bawah ya, bingung jual di mana. Nah, itu kalau 1450-nya jebol mungkin bisa TS dulu karena support selanjutnya agak jauh. Itu di area 1200 ya. Jadi ya sayang kalau kehilangan 13%
seperti itu. Jadi kalau misalkan besok 1450 nya jebol, mungkin bisa realisasikan profit sebagian. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari volume, BRPT ini masih belum selesai naiknya ya. Ketika naiknya masih kuat banget, koreksinya pun juga tidak terlalu gede. Jadi ya mungkin dia mau bikin higher low, itu pun bisa juga seperti itu. Nah kalau kita sedikit zoom out, support yang cukup kuat setelah 1450 itu ada di ya sini, benar 1200-an. Nih ya, 1200-an ini area support kuat selanjutnya. Jadi ya kalau 1450 dijebol, dan ini TS ya, bukan support ya. Kalau dijebol mungkin dia bisa ke 1200-an. Setelah itu kemana saya pun juga belum tahu. Dan sebenarnya kalau misalkan ditanya Mas kenapa IHSG koreksi, apakah perang dan lain sebagainya, ya sebenarnya wajar ya. Kalau teman-teman perhatikan kan kemarin IHSG juga naiknya tinggi banget dan baru double top. Jadi ya either itu perang atau tidak, ya koreksi itu yang sangat wajar. Ya berkata harga naik terlalu tinggi lah, lama-lama kan pembelinya kan berkurang. Yang mau merealisasikan profit mulai banyak. Jadi ya demand berkurang, supply-nya bertambah, ya harga akan koreksi. Karena ya semua yang di market itu ujung-ujungnya supply dan demand. Semua ekonomi bahkan itu ujung-ujungnya supply dan demand. Seperti itu. Gunakan area tadi. Nah kita lihat transaksinya, distribusi juga agak kurang enak ya kalau kita lihat saham-saham tadi hampir semuanya distribusi. Itu gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. BRPT next mungkin terakhir ya. Saya sebenarnya pengen bahas batu bara ya, tapi baru pada dividen. BRMS Gold, BRPT, ADI, Adaro itu dividen. Terus Bumi, MDK, PTBA dividen. Kalau nggak ada batu bara yang muncul, tak bahas itu aja lah. Bumi ya, Bumi aja lah. Kita bahas Bumi. Main juga, moncar juga ya. Oke, kita bahas Bumi, dimana kemarin Bumi turun 0,83%. Candlenya solid, volumenya cukup besar. Agak kurang enak sebenarnya kalau kita perhatikan kenaikannya Bumi ini ya. Ini kalau misalkan pakai view inverted head and shoulder, maka ini agak kurang valid lah ya. Di sini rejectnya kuat banget. Koreksinya pun juga cukup besar seperti itu. Maka saya rasa kayaknya ya ini naiknya ini pullback. Masuk 0,618 sampai 0,786, akhirnya dia koreksi lagi. Bahkan di sini juga neckline-nya nggak teruji sama sekali ya. Cuman sempat rebound, tapi langsung lower low, sekarang turun sampai 120. Nah, paling enak kalau gini kita lihat trennya. Misalkan kayak gini. Nah, ini masih ada uptrend line di sini. Cukup relevan, cukup di respect juga. Mungkin dia bisa sampai ke 114-an. Di sini ada area support juga ya. Support, resist, support. Nah, mungkin dia sampai ke 115-an. Itu nanti juga pasti area uptrend line, jadi mungkin bisa perhatikan area tersebut. Tuh, support terdekatnya di 115, tapi nextnya ya mungkin nutup gap. Ini ya, ada gap di 105 sampai 100, ini cukup kuat juga. Tuh, dan tinggal kita lihat kira-kira dia koreksi sampai ke mana. Gunakan area support tadi. Kalau dilihat dari semua saham yang kita bahas, arahnya masih pada koreksi semua ya. Jadi mungkin besok masih akan melanjutkan koreksi. Sama distribusi juga, moving average langsung ditabrak semua. Ya, itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman kritis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.